Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza wa najal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi katsirin minal ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sungguh nikmat Allah begitu luar biasa dan kita rasakan betul di hari-hari awal Syawal ini. Tetapi saya sedih, Pak. Kenapa? Banyak orang mengungkapkan rasa syukurnya dengan cara yang tidak benar. Ya kan? Boleh dicek lah. Kalau kita lihat di Al-Baqarah 185, yang ayat ini bagian akhirnya menjadi dalil sebagian ulama masyru'nya, disyariatkannya takbiran di malam Idul Fitri itu bersyukurnya karena apa? Berbeda dengan banyak orang yang bersyukur pada malam Idul Fitri, Pak. Ya. Kalau kita lihat ayatnya itu ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu terjemahan apa adanya, agar supaya kalian bertakbir atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu berupa ibadah puasa Ramadan, supaya kalian bersyukur. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan walitadkurullaha indang qidai ibadatikum. Jadi supaya kalian itu selalu ingat Allah setelah selesai beribadah. Siki nyong takon wing panjenengan Bapak Ibu, jujur bae, malam Idul Fitri kowe pada seneng karena wis oleh hidayah puasa Ramadan, apa karena ngesuk wis bada ora puasa maning? Iya, jujur bae ayo. Itu. Iya, ekspresinya kan beda, Pak. Ini kan boleh lihat sedunia. Negara yang paling heboh takbiran Idul Fitri itu Indonesia, Pak. Kalau di negara lain yang hebohnya itu Idul Adha. Kan Idul Adha itu Idul Kabir, Idul Kubra, hari raya besar. Saya pertama kali di Arab itu ya biasa takbiran, tapi nggak kayak kita ini. Jadi kadang-kadang agak sedih gitu. Kalau kita itu takbirannya heboh banget. Tapi saya juga curiga, jangan-jangan ini takbirannya karena seneng esok ora puasa maning gitu. Ini kan berarti ada kekeliruan. Kalau seperti itu berarti kita tingkat beragamanya masih belum dewasa, masih menganggap ibadah sebagai sebuah beban, bukan ibadah sebagai sebuah hidayah dari Allah yang harus disyukuri dan kita lakukan dengan penuh semangat, penuh kesyukuran. Nggih mboten? Nilai ya kan dulu pernah saya sampaikan bahwa Al-Imam Al-Qasimi dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin itu, beliau kan menulis orang itu beribadah kan ada 3 tingkatan. Kemutan orang ya? Alah, jangan payah banget kayak. Emang jamaah tulen kayak gitu. Ya, tulen ngerti? Hurung metu be wis kelalen kok. Hurung metu be wis kelalen apa maning? Metu. 3 saya dulu bilang. Pertama, yang tingkatan paling tinggi itu orang yang beribadahnya tingkatnya asyakirin, orang yang bersyukur.
tingkatnya siapa? Para rasul, para anbiya. Sebagaimana Rasulullah SAW tanda kutip pernah diprotes sama Aisyah istrinya. Ya kalau bahasa kita, ya Rasulullah, panjenengan itu kurang nopo lah, sudah Rasul dijamin masuk surga, lah kok sholat aja sampai bengkak kakinya, kan gitu. Kalau bahasa kita ya, apa yang panjenengan cari, kan gitu. Oh dijamin mlebu surga kok, Rasul itu kan derajat manusia tertinggi, lah kok ngibadahnya malah mempeng, malah luar biasa sampai kakinya bengkak. Bahkan beberapa sahabat mencoba nguntit-nguntit Rasulullah dan ikut sholat malam, seperti siapa? Abdullah bin Mas'ud, terus siapa lagi? Siapa maning? Aduh, jangan orang nyambungnya kayak. Kayak ngerjamai orang nyambungan kayak ustadz sing bingung. Soalnya nggak ustadz kelalen kayak orang sing. Ya, Abdullah bin Mas'ud, terus siapa? Mu'ad bin Jabal. Itu kan pernah Rasulullah lagi sholat malam nguntit, ujuk-ujuk makmum, melu. Ya, terus Rasulullah baca setelah Al-Fatihah itu di rakaat pertama baca Al-Baqarah. Pikirannya, paling 100 ayat baru gue ruku. Ternyata Al-Baqarah bablas tekan rampung. Lah, paling kok rampung Al-Baqarah ruku. Tambah An-Nisa. Lah paling kok An-Nisa 100 rakaat ruku. Rampung. Lah engko lah kayane ke bar surat An-Nisa rampung terus ruku. Tambah Al-Imran. 1 rakaat loh. Salat malamnya Rasul. Lah paling kok Al-Imran ruku, tambah maning surat apa? Al-An'am. Ya kan? Sampai kemudian beliau mengatakan apa ini? Kalau Abdullah bin Mas'ud atau Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah mengatakan apa? Ngerti kayak gini nyom iki ora melu. Jagong bae sih genah. Jan suwe banget. Paham gak maksud saya? Artinya apa? Pikiran Aisyah mungkin ini ya sama seperti pikiran kita. Kalau kita ini kan ibadah jelas main mlebu surga itu ya. Lah ngger wis dijamin mlebu surga kira-kira ngibadah ora? Ayo kowe. Siki nyon takon. Kalau tingkatan kita loh ya. Kalau dijamin masuk surga, ibadah nggak kira-kira? Lah ora-ora. Saya itu kalau saya kan ngajar mahasiswa ya. Seandainya mahasiswa saya bilang, "Kowe engko tak jamin nilainya A." Kira-kira mangkat kuliah ora? Ora bakal. Wong lagi ora tak jamin nilai A be ora mangkat. Iya, Mbok? Lah wong kayak kita ini loh, ini kita kan belum tentu masuk surga. Ben ibadahnya sekarepe. Sing nyong jujur bae takon maning. Sejak akhir ya hari Ramadan sampai hari ini sholat jamaah wis bolong ping pira? Ora usah ibadah sunnah sing wajib bae. Bolong ping pira ora jamaah nang masjid. Nah, kowe nembe Kamis, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, nembe 5 dina wis bolong ping pira. Padahal urung jelas mlebu surga apa? Ora. Berarti dhewek kowe minal kepedean nggih. Pede banget ketone wis surgane. Maning nek pas Idul Fitri kayak mau ada beberapa nyalamin saya sambil minal aidin wal faizin. Wah, dia pede temen apa jelas-jelas menang kowe gitu ya. Apa wis kena-kena apa aidin berarti jelas-jelas balik maring kesucian. Jangan-jangan minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang sing balik maning kayak maune. Ora tau maring masjid jamaah bolong-bolong ngaji kur seminggu pisan iku ya. Ya Allah. Karena itu iya, maka Rasulullah menjawab apa waktu itu? Alam akun abdan syakura au fi maqal. Aisyah, apa aku nggak boleh jadi hambanya yang bersyukur? Jadi tingkatan ibadahnya Rasulullah itu adalah tingkatan syukur. Beliau beribadah karena mensyukuri nikmat. Nikmat apa? Ya nikmat yang luar biasa, termasuk nikmat diwajibkannya ibadah itu. Terus sing keloro, ada orang yang beribadah tingkatannya tajir. Tajir itu apa? Bagikan pedagang. Pedagang kan biasanya sregep anggarana keton batine akeh gue. Halo? Ya, kayak jenengan wingi gue. Wong 10 hari terakhir kudune gue orang ngurus dunia. Ki malah sregep dodol. Sorry loh sing dodolan nang kene ya.
Nun sewu Pak, Bu, setahun anak pirang dina? 360 hari. Nyon takon, selama 360 hari berapa jam yang kita gunakan untuk ngurusi dunia? Ayo, ngurusi weteng, ngurusi kelambi, turu, tontonan, hiburan, anak, bojo, tangga, kira-kira pirang jam sedina? Dikalikan setahun. Sekarang waktu yang kita khusus bermesraan dengan Allah dalam sehari berapa menit? Islah orang saya hitung ngelangsa angel ngitungnya kenapa pirang menit ya. Allah berikan melalui sunnah Rasulullah SAW, beliau itu mencontohkan ke kita, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu wa ahya laylahu, ya, wa ayqadha ahlahu, wa kana yastahidu fil awakhir min Ramadan ma la yastahidu fi ghairihi. Itu riwayat Aisyah, sahih itu hadisnya. Nabi itu, kata Aisyah, kalau sudah memasuki 10 hari terakhir itu beribadahnya berlipat-lipat, lebih bersungguh-sungguh dibanding di hari-hari yang lain di bulan Ramadan. Bahkan tidak hanya itu, sadami zarohu, sarungnya dikencengaken. Paham maksudnya? Maksudnya apa? Bojoke ora dimek, ora didulit, kur disawang tok. Jadi 10 hari terakhir gue sama sekali tidak memesrai istrinya, menghidupkan malamnya dan membangunkan istri-istrinya untuk sholat malam, bukan untuk yang lain. Mudeng ora? Kadang-kadang dewek nggugah bojo bengi-bengi nggo ngapa? Lah wis ngerti dewek lah. Ya sing sepuh-sepuh ya bingung, wis kelalen sih. Ya, masa lalu. Wis tahu. Bener gue wis tahu. Itu, Pak. Makanya saya ini Purwokerto kemarin luar biasa. Di Masjid 17 itu rata-rata yang intikaf walaupun hanya malamnya sekitar 200. Masjid Jensut itu sekitar 200-300, Masjid Fatimah 300. Itu di 3 masjid saja yang intikaf hampir 1000 Pak sekarang. Dulu itu boro-boro. Ya alhamdulillah udah pada sadar. Bahkan saya sering provokasi para pegawai itu, berani nggak ngambil cuti di 10 hari terakhir untuk iktikaf? Berani nggak para pedagang itu 10 hari terakhir saat dagangan laris justru tidak berdagang dengan dunia, tapi dia berdagang dengan Allah, yaitu menjual tubuhnya, menjual waktunya, menjual hartanya demi mencari ridho Allah. Jamaah saya itu malah ada yang sebulan penuh ora dodolan. Nyong kaget, kowe ora sugih ora, aku dene ora dodolan. Isin lah nyong ustad, aku dene waktu 12 wulan setahun, nyong wis dodolan 11 wulan. Apa yang gane Ramadan nyong dodol juga. Nyong kepengen Ramadan ke sebulan penuh ngibadah maring Allah. Nyong wis cukup boleh duit 11 wulan. Ini pada menang mesti pada kerasa ya. Halo? Ya keton wajah-wajah orang iktikaf sih wingi ge. Nah itu Bang. Ya Allah. Ya Bu. Kayak ngrungokna apa kepriwe? Lah iya. Ya Allah, itu Rasulullah. Lah kalau kita itu ada yang tajir tadi, beribadah karena apa? Termotivasi dengan sebatas pahala tok, itu tajir. Dan yang ketiga, tingkatan abid, itu tingkatan budak, hamba sahaya. Kalau bahasa saya tingkatan bleketir ya. Yang orang melaksanakan ibadah sebatas gugurkan kewajiban, sehingga ibadah dianggap beban. Kalau ibadah sudah beban, ya mesti males-malesan. Mulane anggar traweh malah golete sing sedela, anggar sing suwe malah kesuh. Itu ada cerita temenan, ada 2 orang golet-golet masjid pengen traweh, bareng melu traweh suwe banget malah sikut-sikutan. Kok sih ngajak traweh nang kene suwen ge gitu. Lho ujarku sedela. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai marak di Purwokerto juga. Yang terawihnya lama-lama malah jamaahnya paling banyak sekarang di Purwokerto ini. Ya Masjid 17 yang imamnya Nur Seha itu, Masjid Jensut, Masjid mana? Fatimah,
itu dengan satu masjid Perumka itu jamaahnya luar biasa Pak, justru karena lama tarawehnya. Jadi orang itu datang ke situ karena lama tarawehnya. Ya, di Fatimah itu selesai sekitar jam 9 kurang lah. Ya. Kalau kita nang kene rampung jam 10 ya. Ya. Hah? Rampung dopokan maksudnya. Iya, jane arep suwe tapi jamahe mbok bubar iku ya. Lah itu. Ini maka harus kita renungkan. Ini menggambarkan kembali ke masalah tadi. Kalau kita ini bertakbir pada malam Idul Fitri sebagai ungkapan rasa syukur karena ngesuk ora puasa maning kejan tingkatan bleketir temenan, malulah sama Allah. Padahal harusnya apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita ini bertakbir karena Allah telah memberikan hidayah. Hidayah apa? Puasa Ramadan. Justru puasa Ramadan diwajibkan malah dadi syukur gitu loh. Kenapa syukur? Karena kita diberi petunjuk kepriwe carane dadi wong urip sing bener. Coba saya tanya lagi Pak Bu, kula panjenengan sami kerasa bener-bener dadi menungsa kue kapan? Hah? Kerasa bener-bener dadi menungsa sing apik kue kira-kira kapan? Mbak biasanya ngerti puasa Ramadan dok mbok? Sholatnya jamaah, mengine traweh, esuke tuh puasa karo duha, terus mendadak pada rajin sodako, ya mbok? Lah itu kan kerasa jadi menungsa temenan lah, ora emosian sing maune sidik-sidik bagak karo jegok ke bahasane nyong ya wong sing nang dalan ka sing bagak karo jegok ya. Saya aja kalau naik mobil nyong nyalip wong kena omber, ana motor kang lawan arah nyong ya wis kira-kira lah motor ke ora bakal kena ora insyaallah, tapi motornya jan malah dipapang nang tengah sikile diunggah nah iki Pak. Batinnya nyong kita kesenggol toko tiba, tapi nyong kayak mutan nyong ustad ya aja kayak gue lah. Lagi nganggo sarung karo baju koko sih ya. Tapi kadang-kadang ya medegele metu kayak gue. Ya tapi sadar gitu. Kadang-kadang bujuk mas aja dilawan mas. Ya wis ngalah. Nyong gede-gede nyong nyalip ya sih nganggo ukuran, ora bakal nabrak kain insyaallah lah. Tapi ndodok sengaja di tengah Pak. Terus sikile diunggono. Wuh. Bocah cilik maning ya damu betiban ya. Tapi itulah wong bagak karo jegok kan gue Pak. Itu ya kayak ini sekarang ini macet kayak wong bagak karo jegok kakek banget Pak. Nyong tau ngalami kok. Saya itu macet dari Merak, di Merak jarak 2 kilo mau masuk ke kapal itu 12 jam 12 jam. Nyong mulai tekan pintu tol terakhir Merak itu, masuk Merak itu jam 12 malam, numpak kapal jam 1 awan jajal. Ge wong wis raine serem-serem kabeh Pak. Ya, wong nyong ngerem nang burine mepet banget ora nyenggol, langsung metu, gebrak mobilku plok. Itu. Ayo nyong. Aduh, nyong lagi puasa maning gitu kan. Bojoku wis lah Mas Jon apa ya Mas. Ya emang nyong wani apa nyong iki. Wong kan TNI itu kayaknya wis pangkatnya kolonel dean, gue supir sing bagak-bagak batine nyong, bosmu tentara kok bagak-bagak itu. Tapi yang mangkel juga itu selong kebuki apa ya gitu. Tapi kan ya ora lah ustad itu ya kan. Coba kita jadi orang benar itu kan ketika Ramadan ya Allah terasa betul. Makanya harusnya ekspresi kita bersyukur seperti itu. Bersyukur ya Allah, Engkau telah mewajibkan puasa Ramadan, Engkau telah memberi petunjuk melalui sunnah-sunnah Rasulullah bagaimana menghidupkan malam. Nyatanya nyong bulan Ramadan kurang turu kurang mangan ya tetap sehat ya ora, malah tambah sehat mau dening ya bisa. Karena tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang memberatkan nggak mungkin Pak, pasti untuk menyenangkan kita. Kalau kita udah pikirannya kayak gitu, mindsetnya begitu, insya Allah bertakbiran kita muncul murni dari hati, betul-betul bersyukur. Ya Allah, Engkau memang maha besar. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kan
betapa luar biasanya syariatmu ini. Ya, maka monggolah. Ini hari-hari ini kita bersyukur karena nikmat Allah yang luar biasa. Terus gimana? Lanjutannya tadi, bentuk syukurnya apa? Litadzukurullaha indang qidai ibadatikum. Kudune kula panjenengan sami setelah rampung ibadah apa baik, termasuk puasa Ramadan, itu harus semakin ingat kepada Allah. Itu kuncinya, Pak. Walaupun kita ini kewalik sekarang. Pengajian tahun kemarin kayaknya saya juga sampaikan. Masjid dengan Batu Raden rame mana? Batu Raden itu jamaahnya ribuan, jamaahnya ribuan, nganti macet, Pak. Macet. Ana orang masjid sing jamaah macet selain Masjidil Haram karo Masjid Nabawi? Gak ada. Tapi tempat maksiat. Nang Batu Raden nonton apa? Seandainya hiburan ya iya, tapi kok sebanyak itu? Kira-kira orang sebanyak itu sampai duhur pada jamaah duhur ora? Ya wong pirang ler tok. Wong kena musolane cilik kae nang ngisor apa? Wit kae. Liyane pada ngapa jajal? Pantai. Ya. Ki kene ndi ki? Ya wis kue sampai bikin macet itu kan. Orang pada ngapain? Hiburan semua. Bukannya semakin dekat dengan Allah. Siki yang sholat isya nang Masjid Taqwa gari pirang soft. Loro ya hebat. Papat. Patang ler. Lah iya. Puasa ya minim itu. Kalau Ramadan berapa? Audio Jungle.